Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lode Mostan Kolgau dengan NIM S1S12408. Kali ini saya akan menjelaskan terkait virtual machine. Nah, terdapat beberapa poin penjelasan, mulai dari definisi virtual machine, jenis-jenis virtual machine, contoh virtual machine. Dan terakhir kita akan bahas atau saya akan berikan tutorial bagaimana cara menginstal virtual machine pada Windows. Nah, kita langsung saja pada penjelasan definisi. Oke, oke. Dari di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu apa sih itu virtual machine? Nah, jadi teman-teman sekalian, virtual machine adalah sebuah perangkat lunak atau software yang memungkinkan teman-teman sekalian untuk menjalankan sistem operasi atau aplikasi seolah-olah berada di komputer fisik. Padahal semuanya terjadi secara virtual di atas sistem operasi utama. Dengan kata lain, virtual machine menciptakan komputer buatan di dalam komputer nyata. Nah, virtual machine ini berfungsi layaknya komputer sungguhan, lengkap dengan CPU virtual, RAM virtual, hard disk virtual, dan juga koneksi jaringan virtual. Nah, virtual machine ini bekerja menggunakan hypervisor, yaitu perangkat lunak yang menjadi perantara antara perangkat keras dan juga virtual machine. Itulah penjelasan virtual machine secara definisi. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait jenis-jenis virtual machine. Nah, secara umum virtual machine ini terbagi menjadi tiga, yaitu sistem virtual machine, kemudian proses virtual machine, dan juga cloud-based virtual machine. Nah, masing-masing jenis ini memiliki peran, struktur, dan juga penerapan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan komputasi penggunanya. Nah, kita langsung bahas pada sistem virtual machine. Nah, jadi sistem virtual machine adalah jenis virtual machine yang mensimulasikan seluruh komputer fisik, termasuk hardware berupa CPU, RAM, dan juga disk. Dan dengan sistem virtual machine ini, teman-teman dapat menjalankan sistem operasi tamu atau guest OS sepenuhnya di atas sistem operasi utama atau host OS. Nah, contoh penggunaannya yaitu menjalankan Linux di dalam Windows menggunakan VirtualBox. Nah, kemudian ada pun contoh softwarenya yaitu berupa Oracle VirtualBox, VMware Workstation, dan juga Microsoft Hyper-V. Nah, dari segi kelebihan, dia itu mendukung banyak OS tamu. Kemudian dia bisa menguji sistem dan aplikasi tanpa risiko terhadap hostnya. Dan terakhir dia itu fleksibel untuk pengembangan dan juga eksperimen. Nah, tetapi dia memiliki kekurangan berupa membutuhkan penyimpanannya besar dan juga proses instalasinya itu relatif kompleks. Itu untuk sistem virtual machine. Nah, selanjutnya ada proses virtual machine. Nah, proses virtual machine adalah jenis virtual machine yang dirancang untuk menjalankan satu aplikasi tertentu dalam lingkungan virtual. Nah, proses virtual machine ini tidak mensimulasikan seluruh sistem komputer, melainkan hanya menyediakan platform untuk menjalankan proses software lintas sistem operasi. Nah, contoh penggunaannya itu yaitu ketika menjalankan program Java di berbagai OS melalui Java Virtual Machine. Nah, contoh softwarenya itu ya itu Java Virtual Machine. Nah, kemudian dari segi kelebihan, dia ini lebih ringan dan dapat dan lebih cepat dibandingkan sistem virtual machine. Nah, kemudian itu cocok untuk lintas platform dan juga aman karena prosesnya dijalankan dalam sandbox. Nah, tetapi dia memiliki kekurangan berupa tidak bisa menjalankan OS secara penuh, kemudian dia juga terbatas hanya untuk satu jenis aplikasi saja. Kemudian dia ini bergantung pada environment runtime. Nah, kemudian kita bahas cloud base. Nah, jadi teman-teman sekalian, cloud based virtual machine ini adalah jenis virtual machine yang berjalan di atas infrastruktur cloud atau uh, cloud computing. Nah, dalam cloud based virtual machine ini, pengguna dapat menyewa sumber daya virtual dari penyedia cloud dan bisa menjalankan OS dan aplikasi seperti komputer biasa.
Nah, contoh penggunaannya itu misalnya hosting aplikasi web atau server database di cloud. Kemudian membangun lingkungan pengembangan atau uji coba sistem. Kemudian skalabilitas layanan digital tanpa harus membeli perangkat lunak, perangkat keras fisik atau hardware. Nah, kemudian dari segi contoh platformnya ada Amazon eh, EC2, kemudian ada Microsoft Azure Virtual Machine dan juga ada Google Compute Engine. Nah, kemudian dari segi kelebihan eh, cloud-based virtual machine ini dia dapat diakses dari mana saja. Kemudian dia ini fleksibel dan mudah diskalakan dan dia juga tidak perlu investasi hardware. Nah, tetapi dari segi kekurangan dia ini kurang dalam segi biaya berlangganan per jam atau per bulan. Nah, kemudian juga butuh koneksi internet yang stabil dan juga dia memiliki isu privasi dan juga keamanan data jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Nah, itulah dari jenis-jenis virtual machine. Kita langsung ke contoh virtual machine. Di sini ada tiga contoh, yaitu ada VirtualBox, ada VMware Workstation Pro, dan juga Hyper-V. Nah, eh, kita mulai dari VirtualBox. Nah, jadi teman-teman sekalian, VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang memungkinkan penggunanya menjalankan sistem operasi lain uh, di atas sistem utama atau host OS seperti Windows, Mac OS, atau juga Linux. Nah, fitur utamanya itu untuk mendukung banyak sistem operasi tamu, misalnya Windows, Linux, Mac OS, BSD, dan juga lainnya. Kemudian snapshot atau snapshot untuk membekukan kondisi virtual mesin pada waktu tertentu. Kemudian ada share folder dan juga drag and drop antara host dan juga GOS. Nah, kemudian dia juga gratis dan juga open source. Nah, contoh penggunanya yaitu mahasiswa yang menguji Linux di dalam Windows, kemudian ada pengembangan membuat lingkungan uji coba Android Studio, dan juga mencoba sistem operasi versi lama, misalnya Windows XP. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama dia ini gratis dan juga legal untuk semua sistem operasi. Kemudian antar muka penggunanya itu ramah untuk pemula. Kemudian banyak juga dukungan dari komunitas dan juga tutorial online. Nah, tetapi dia dari segi kekurangan VirtualBox ini dia performanya lebih lambat dibandingkan VMware Pro. Kemudian juga integrasi hardware-nya seperti grafis dan juga USB 3.0 kadang kurang optimal. Nah, kemudian dia juga tidak cocok untuk proyek skala enterprise. Nah, selanjutnya kita bahas VMware Workstation Pro. Nah, jadi dari segi deskripsi, VMware eh, VMware Workstation Pro ini adalah sebuah produk komersial dari VMware yang ditujukan untuk penggunaan profesional dan juga teknis tingkat lanjut. Nah, software ini memungkinkan pengguna membuat dan menjalankan banyak virtual machine secara bersamaan dengan performa tinggi. Nah, dari segi fitur utamanya, dia ini mendukung cloning, snapshot, dan juga remote connection. Kemudian dia juga berintegrasi dengan Docker dan juga Kubernetes. Nah, selain itu dia juga mendukung DirectX dan juga OpenGL untuk akselerasi grafis. Kemudian dia juga dapat menjalankan sistem operasi 32 bit dan juga 64 bit. Nah, dari segi contoh penggunaannya itu ada administrator sistem yang membuat lab virtual server Windows dan juga Linux. Kemudian ada tim QA yang menjalankan uji otomatis pada berbagai OS. Kemudian juga profesional DevOps untuk menjalankan jaringan VM yang kompleks. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama ada performa
performanya yang sangat baik, kemudian dukungan untuk virtualisasi dalam nested virtualization, kemudian dia juga kompatibel dengan hypervisor VMware lainnya, misalnya kayak ESXi, v, vSphere. Nah, untuk kekurangannya itu dia berbayar sekitar berapa ya? 199 dolar, $199 sampai $249. Jadi dia sangat-sangat mahal. Kemudian dia juga butuh spesifikasi hardware yang lebih tinggi dan juga tidak tersedia untuk macOS, tapi ada VMware Fusion untuk Mac. Nah, kemudian kita bahas Microsoft Hyper-V. Nah, jadi Hyper-V ini adalah hypervisor bawaan dari Microsoft Windows. Dia tersedia mulai dari edisi Windows 10 Pro, Enterprise, dan juga Windows Server. Nah, Hyper-V ini dia bekerja sebagai tipe 1 hypervisor. Nah, sehingga memiliki performa yang tinggi. Nah, untuk fitur utamanya itu ada manajemen virtual machine melalui Hyper-V, Hyper-V Manager, dan juga PowerShell. Nah, untuk mendukung virtualisasinya, dia itu menjalankan VM dalam VM itu sendiri. Nah, kemudian dia juga memiliki fitur yaitu berupa dukungan virtual switch dan juga virtual network. Nah, dari segi contoh penggunaannya, itu ada perusahaan yang membuat server file dan aplikasi virtual di Windows Server. Kemudian pengembangannya menjalankan Windows Sandbox atau WSL2 atau Windows Subsystem for Linux dengan Hyper-V. Nah, untuk kelebihan dari Hyper-V ini, dia itu memiliki performa yang sangat tinggi karena berbasis bare metal dan juga terintegrasi secara langsung dengan Windows. Nah, dia ini sangat cocok untuk jaringan enterprise server. Nah, dari segi kekurangan, dia ini hanya tersedia di Windows Pro atau Windows Pro Enterprise dan juga kurang fleksibel untuk penggunaan pemula dan juga tidak mendukung untuk sistem operasi macOS-nya. Nah, itu saja dari segi contoh virtual mesinnya. Nah, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, virtual machine ini adalah solusi canggih yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam satu perangkat fisik tanpa konflik. Nah, dengan adanya virtual machine, pengujian software, eksplorasi, hingga pengelolaan server menjadi lebih fleksibel, aman, dan juga hemat biaya. Nah, terdapat tiga jenis utama virtual machine, yaitu sistem virtual machine, proses virtual machine, dan juga uh, cloud-based virtual machine, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahan dan kekurangannya sendiri. Meskipun membutuhkan sumber daya besar dan juga manfaat efisien isolasi dan juga portabilitas menjadikan virtual machine alat penting dalam dunia teknologi saat ini. Nah, selanjutnya saya akan berikan tutorial bagaimana cara menginstal uh, virtual machine pada Windows. Kita langsung saja ke tutorial menginstal virtual machine-nya. Nah, untuk virtual machine yang saya gunakan yaitu VirtualBox. Nah, jadi tahapan pertama yang kita lakukan yaitu kita buka browse. Nah, untuk browse yang digunakan itu bebas, tetapi kali ini saya gunakan Chrome. Nah, di sini teman-teman sekalian pada taskbar-nya, kita tinggal kita tinggal ketik www.virtualbox.org. Nah, kemudian kita enter. Dan nanti secara otomatis kita akan langsung masuk ke situsnya. Nah, ini merupakan situs resmi dari VirtualBox. Nah, kemudian di sini kita pilih download, tinggal tekan saja. Nah, setelah itu kita masuk di bagian sini. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa melihat ada jenis-jenisnya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan device yang teman-teman gunakan. Ada Windows, macOS, kemudian ada Linux, dan lainnya. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, saya tinggal tekan Windows. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan misalnya Linux, tinggal tekan Linux dan lainnya. Nah, jadi di sini tinggal tekan saja, nanti dia secara otomatis akan download. Nah, jadi kita tinggal tunggu. Untuk size dari aplikasinya itu
119 MB. Nah, jadi kita tunggu saja. Oke, sudah hampir selesai. Nah, oke, kalau sudah selesai, kita tinggal tekan file atau in folder. Nah, setelah itu kita langsung tekan 2 kali. Nah, kemudian muncul seperti ini, teman-teman tinggal tekan yes. Nah, setelah itu kita keluar dulu dari, kita tunggu dia masih loading. Nah, pada bagian ini kita tinggal tekan next saja. Nah, kemudian teman-teman checklist ini, I accept the terms, kemudian next. Nah, setelah itu di sini kita melihat fitur-fiturnya. Nah, pada bagian ini tinggal kita next saja. Nah, kemudian kita tinggal tekan yes. Yes lagi. Nah, untuk bagian di sini biasanya itu dia tidak checklist otomatis. Nah, jadi di sini teman-teman langsung checklist saja. Ini harus checklist keempatnya. Nah, setelah di checklist kita langsung tekan next saja. Nah, kemudian kita install. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai berhasil diinstal. Kita tunggu lagi. Oke, sudah selesai. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa men-checklist ini atau tidak. Ini tergantung. Jika teman-teman tidak langsung mau membuka aplikasinya, di sini jangan dicentang. Apabila teman-teman ingin langsung buka ke aplikasinya, tinggal dicentang saja. Nah, di sini misalnya kita mau langsung buka aplikasinya, ini kita tinggal centang, kemudian kita klik. Nah, nanti secara otomatis dia akan langsung masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada 3 opsi, file, mesin, help. Nah, jika teman-teman ingin menjalankan uh, virtual mesinnya, tinggal klik new saja. Dan itulah tutorial cara menginstal virtual mesin pada Windows. Uh, Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.